Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat berjumpa kembali pagi ini lewat renungan pagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu. Tuhan boleh menyertai kami sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya sampai pada pagi hari ini. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu dalam renungan pagi. Karena itu tolong kami untuk boleh mengerti dan memahami firman-Mu, bahkan dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Yeremia pasal 26 ayat 13. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Tema renungan kita pagi hari ini ialah dampak buruk dosa. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, faktor penyebab segala kemerosotan dan kehancuran suatu bangsa pada dasarnya adalah akibat tindakan yang meninggalkan dan melupakan Tuhan. Krisis moral adalah akibat dari krisis rohani atau spiritual, dan krisis moral berakibat pada krisis nasional. Menurut anggapan para pemimpin Yehuda, faktor penyebab kemalangan yang menimpa rakyat dan bangsa-bangsanya adalah faktor geografis yang merupakan daerah yang terjepit antara Mesir dan Asyur, dua negara yang saling bermusuhan. Yehuda juga merupakan daerah bulan-bulanan perang antara kerajaan utara dan kerajaan selatan. Oleh sebab itu, satu-satunya cara untuk memperbaiki keadaan itu adalah dengan mengikat perjanjian atau meminta bantuan dari salah satu dari kedua negara yang bermusuhan tersebut. Nah, dengan terus terang Nabi Yeremia menentang anggapan tersebut. Menurut Yeremia, akar dari segala kesengsaraan itu adalah dosa. Akar dari semua dosa tersebut adalah sikap dan tindakan Yehuda yang sudah meninggalkan Allah. Para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Para penegak hukum tidak lagi mengenal Allah. Para gembala mendurhaka terhadap Allah. Para nabi bernubuat demi Baal. Dan tidaklah mengherankan jika Yeremia menyebut mereka sebagai perempuan murtad, negeri yang cemar, kekasih yang tidak setia, anak-anak tolol, dan sebutan sejenisnya. Nah, hal yang sama diserukan oleh Rasul Paulus dengan mengatakan bahwa karena manusia sudah menjauhkan diri dari Tuhan dan sudah menyembah serta memuliakan berhala, Allah menyerahkan mereka pada keinginan dan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Kemudian dalam Roma pasal 1 ayat 26, Rasul Paulus berkata, karena mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja serta menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya, Allah menyerahkan mereka pada hawa nafsu yang memalukan. Oleh sebab itu, jalan satu-satunya untuk memulihkan dan memperbaiki keadaan itu adalah bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan inilah yang kemudian menjadi seruan yang menggema di hampir setiap lembaran surat Yeremia dengan mengatakan, kembalilah hai perempuan murtad, kembalilah hai anak-anak murtad, akuilah kesalahanmu. Oleh karena itu, ingatlah selalu bahwa dosa akan selalu membawa dampak buruk dalam kehidupan kita. Dan karena itu, hiduplah dalam tuntunannya setiap waktu dalam kehidupan kita. Perbaiki tingkah laku dan perbuatan kita dan dengarkan suara Tuhan Allah kita. Amin. Atas firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kebenaran firman-Mu kami boleh renungkan bersama. Tuhan memberkati
berkati firman-Mu bagi kami menjadi bahagian setiap kami. Berkati kami semua menjalani hari ini, pelihara dan tuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.